Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Gibran. Saya akan menjelaskan bagian multiple cycle head wire control, atau lebih tepatnya pada sequential control design. Seperti yang sudah ketahui, jadi pada sequential control design ini merupakan suatu komponen atau suatu arsitektur baru untuk mengontrol suatu mikrooperasi dalam multiple cycle, sehingga dalam sequential control ini terdapat instruction yang diubah, yang dimana pada input opcode dan status bits dan juga control state, lalu pada outputnya, sehingga outputnya itu terdapat control word yang dimana itu merupakan data path control part yang sudah dimodifikasi, dan juga next state selanjutnya yaitu pada control word. Yang perubahan ini terdiri dari register yang akan tersimpan pada control state, dan juga untuk mengkontrol the control word dibutuhkannya combinational logic, yang mana conditional logic ini diimplementasikan menggunakan PLE atau synthesis logic, karena dalam combinational logic ini cukup kompleks dan cukup rumit. Bisa dilihat di gambar pada single cycle. Bisa dilihat sebelah ini pada bagian yang abu-abu pada data path, namun untuk komponen yang berwarna biru ini sudah diganti, sehingga ini sudah multiple cycle. Bisa dilihat pada register file dan juga memory M. Lalu pada bagian biru ini merupakan sequential. Jadi dapat dilihat terdapat control state register, yang dimana akan mempengaruhi juga untuk conventional control logic, sehingga instruksi yang masuk pada control logic akan dimodifikasi atau dibuat baru sehingga menghasilkan control word. Jadi control word ini dibagi dua, bisa dilihat pada data path control dan juga sequential control. Sequential control ini akan menentukan next step, yang itu akan berlari pada control state. Jadi bisa dilihat itu control word ini terdiri dari 27 bit, yang dimana dibagi menjadi dua bagian, yang mana bit untuk data path dan juga bit untuk sequencing. Jadi bisa dilihat pada yang berwarna merah itu merupakan penambahan pada control word yang sebelumnya hanya MW, RW, MD dan MB dan FS tentu saja. Sekarang terdapat MM pada multiplexer M, dan juga pada register DX, AX, BX ini itu akan menggantikan pada DA, AA dan BA. Lalu pada bagian sequencing untuk IL ini itu untuk mengkontrol loading dari IR, itu instructionnya. Lalu pada bagian PS ini untuk mengontrol operation pada bagian PC. Lalu untuk bagian ES ini merupakan next state yang akan
dikontrol pada control state register. Jadi untuk encoding for data path controlnya bisa dilihat yang pada awalnya ada single cycle itu tidak terdapat itu pada bagian yang dimana dia akan masukkan address outputnya, dan juga pada PC. Lalu bisa dilihat di sini pada register terdapat penambahan pada register R8 sampai dengan R15, bisa dilihat berdasarkan code-nya. Itu pada bagian DX, AX, BX atau DA, AA atau BA. Lalu encoding for sequential control. Jadi pada bagian sequential itu terdapat IL. Dalam IL ini karena dia 1 bit, jadi dia menggunakan 0 dan 1 aja. Itu pada 0 itu tidak terdapat load. Jika code-nya 1, maka terdapat instruction yang di load. Lalu pada bagian PS terdapat 4 action. Jadi pada kondisi 0 maka PC akan di hold. Pada 01 maka PC akan di increment. Jadi pada 10 maka terjadi branch, dan juga untuk 11 maka dia akan jump. Lalu untuk bagian next state, jadi dia next state ini akan memberikan next state selanjutnya untuk pada control state register. Oke, jadi pada sequential control yang dimana pada combinational logic itu akan berfokus pada ASM, yang dimana membutuhkan instruksi fetch untuk mengambil data, itu instruksi pada memori, dan juga mengeksekusi informasi tersebut, sehingga dibutuhkannya 2 clock cycle. Dan juga pada penggunaan sequential control ini dibutuhkannya ISA yang digunakan untuk menentukan instruksinya. Jadi bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu pada instruction specification. Ini merupakan instruksi spesifikasi untuk komputer yang simple, yaitu ini part 1-nya, yaitu dimana instruction itu bisa dilihat pada instruction pada jika instruksinya itu move A, maka opcode-nya itu 000 dengan mnemonic move A dengan format RDRA, sehingga pada bagian RSA itu berpindah pada RDR. Begitu juga pada instruction lainnya seperti increment, bisa dilihat pada opcode-nya itu adalah bernilai 1, jadi pada mnemonic-nya itu INC, increment. Jadi pada format ini akan menentukan berapa dibutuhkannya sesuai dengan instruksinya, seperti pada instruksi add, yang dimana dia akan menambahkan dua register, lalu menyimpannya pada satu register, sehingga dibutuhkannya 3 format. Itu juga bisa lihat pada status bitnya. Jadi bisa dilihat pada ASM chartnya untuk 2 cycle pada dasarkan pada tabel sebelumnya. Jadi pada INF, jadi pada counter IMPC nya itu menjadi IR, lalu dikirim lagi pada execution, lalu turun lagi pada opcode nya. Jadi opcode nya itu berdasarkan tabel yang sebelumnya. Jadi jika 00 itu adalah move A, sehingga RSA berpindah pada RDR, lalu masuk lagi pada
PC, jadi counter bertambah 1, lalu kembali lagi pada INF, jadi itu 1 cycle. Itu juga pada instruksi lainnya. Lalu ada instruction specification pada part 2 nya, itu bisa lihat pada bagian awal instructionnya itu berbeda dengan sebelumnya. Itu ada move B, shift, load, store, dan saya dilihat pada opcode-nya yang sama seperti sebelumnya formatnya, dan juga terdapat description-nya. Lalu saya lihat juga merupakan ASM chart untuk 2 cycle berdasarkan instruction yang sebelumnya, itu part 2. Saya lihat untuk bagian yang di merah itu adalah sama saja seperti sebelumnya, yang berbeda hanya opcode dan juga description-nya. Bisa lihat jadi chartnya itu sama, dari counter bertambah masuk ke IR, lalu dieksekusi masuk ke opcode bisa dilihat jika 001 100 maka dia akan move B, setelah itu dia akan kembali lagi mengincrement counter, lalu counter menjadi IR, begitu juga terusnya pada semua instruction. Ini bisa dilihat pada state tabelnya untuk 2 cycle instruction. Ini state table pada instruction specification atau ISA pada 2 part sebelumnya digabung menjadi 1 pada inputnya, begitu juga pada opcode. Lalu bisa lihat itu pada next state-nya seperti pada chart sebelumnya, yaitu sehabis dari INF maka dia akan menjadi EX0. Setelah itu jika dia EX0 dia akan INF, yaitu pada kontra bertambah. Lalu bisa lihat pada outputnya itu berdasarkan instruction-nya. Lalu terdapat 3 proses ASM VDL code, yaitu pada proses ASM dalam VDL, jadi pada entity controller dibutuhkannya itu adalah port opcode, reset. Lalu pada datapad instruction itu ada IL, MB, MD, MM, RW, MW. Lalu ada PS pada second channel, dan juga pada register DX, AX, BX, RS yang ditentukan berdasarkan bitnya. Lalu masuk pada arsitektur controller ini, bisa dilihat pada itu state type. Jadi tipe dari state-nya itu ada RES, FHTH, dan EX. Ini kita dapat single current state, next state pada state type-nya. Lalu mulai, jadi pada state register yang diproses itu adalah clock dan reset, sehingga jika resetnya 1 maka current state itu pada res, yaitu reset. Jika clock even and clock sama 1, jika clocknya berubah, terdapat perubahan pada clock 0 jadi 1 setelah 0, maka current state itu akan menjadi pada next state nya. Lalu terdapat out function, jadi outputnya dengan proses berdasarkan current state, opcode 0 dan negatif. Jadi pada control word itu yang tadi pada IL, PS, MB, dan seterusnya. Dan juga pada FS yaitu instruction-nya.
fx instructionnya dibuat 000, itu direset pada awal dimulai, sehingga masuk dalam case. Dalam current state itu, jika state-nya reset atau rest, maka next-nya itu adalah FTH. Lalu jika FTH, maka next-nya itu exe. Jika exe, maka case output-nya itu adalah saat 0000. Demikian penjelasan saya pada multiple cycle. Sebelumnya terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.